Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Proyek Adaptasi. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara melakukan pendaftaran seleksi P3K Guru tahun 2021 di portal SSCASN sesuai dengan buku petunjuk pendaftaran seleksi P3K Guru tahun 2021. Sebelum kita melakukan pendaftaran, baiknya kita mempersiapkan terlebih dahulu dokumen atau berkas yang nantinya diperlukan untuk melakukan pendaftaran. Yang pertama yaitu kartu keluarga, yang kedua kartu tanda penduduk atau KTP atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Yang ketiga yaitu ijazah, yang keempat transkrip nilai, yang kelima adalah pas foto, dan yang keenam yaitu swafoto atau selfie. Dan ketujuh, dokumen lain sesuai dengan ketentuan jenis seleksi dan instansi yang akan dilamar. Baik, kita mulai tutorialnya. Yang pertama, silakan buka salah satu jenis media browser yang dimiliki. Selanjutnya, pada tab web browser, silakan diketik situs atau laman sscasn.bkn.go.id. Saya ulangi, silakan diketik situs atau laman sscasn.bkn.go.id. Berikutnya, setelah kita diarahkan dan masuk di portal SSCASN, klik tombol registrasi atau klik tombol buat akun. Maka kita akan diarahkan ke halaman langkah 1 pendaftaran akun SSCASN 2021. Pada langkah pertama ini, kita diharapkan melakukan penginputan data untuk kepentingan pengecekan identitas yang dimiliki. Pada kolom nomor induk kependudukan, kita input atau ketik NIK yang dimiliki sesuai dengan KTP, kemudian input nomor kartu keluarga, kemudian ketik nama lengkap sesuai yang tertera di KTP, selanjutnya ketik tempat lahir sesuai KTP, dan input tanggal lahir sesuai dengan KTP. Selanjutnya silakan diinput nomor handphone aktif yang dimiliki. Berikutnya yaitu menginput email aktif yang dimiliki. Dan selanjutnya pada kolom CAPTCHA silakan diinput CAPTCHA yang telah disediakan. Dan perlu dipahami pada saat menginput nomor induk kependudukan atau nomor kartu keluarga, kemudian muncul kotak dialog informasi galat seperti yang tampak pada video ini, di mana isinya yaitu mohon maaf, NIK dan nomor KK tidak sesuai. Maka kita diharapkan menghubungi Halo Dukcapil di nomor 1500537 atau melapor ke Dinas Dukcapil setempat. Setelah semua kolom diisi dengan benar sesuai dengan data yang diharapkan, langkah selanjutnya kita klik tombol lanjutkan. Berikutnya kita akan diarahkan ke halaman langkah 2 pendaftaran akun SSCASN 2021. Di sini kita diharapkan untuk melengkapi data dan perlu diperhatikan pastikan nama, tempat dan tanggal lahir ijazah sesuai dengan ijazah yang nantinya akan digunakan di dalam pendaftaran CASN. Selanjutnya silakan mengecek dan melengkapi data yang diharapkan, mulai dari NIK, selanjutnya pastikan nama sudah benar, selanjutnya nomor handphone, kemudian email, pastikan sudah sesuai. Berikutnya input nama sesuai yang tertulis pada ijazah yang nantinya akan digunakan untuk pendaftaran. Kemudian pastikan tempat lahir sesuai dengan KTP, tanggal lahir sesuai dengan KTP, kemudian input kabupaten atau kota lahir sesuai dengan ijazah. Perlu dipahami di sini yang diharapkan adalah nama kabupaten atau kota tempat lahirnya, bukan nama kabupaten atau kota penerbitan ijazahnya. Berikutnya silakan input tanggal lahir sesuai dengan ijazah yang nantinya akan digunakan sebagai berkas atau dokumen pendaftaran. Selanjutnya, silakan buat password untuk akun pendaftaran SSCASN-nya. Dan pada kolom konfirmasi password, input kembali sesuai dengan password yang tadi telah dibuat di kolom atas. Selanjutnya silakan pilih pertanyaan pengaman 1, kemudian silakan jawab pertanyaan pengaman 1, lalu silakan pilih pertanyaan pengaman kedua, kemudian isi jawaban pertanyaan untuk pengaman kedua. Berikutnya silakan pilih salah satu jenis kelamin, kemudian unggah file scan KTP dengan cara mengklik tombol choose file. Lalu pilih dokumen atau file scan KTP yang hendak diunggah. Selanjutnya akan muncul kotak dialog yang menginformasikan bahwa unggah scan KTP telah berhasil. Dan jika pelamar hendak mengunggah ulang scan KTP-nya, maka silakan pilih tombol klik ini. Berikutnya silakan mengunggah swafoto atau selfie dengan memilih tombol choose file. Lalu pilih swafoto yang hendak diunggah.
Setelah berhasil diunggah, maka akan muncul kotak dialog yang menginformasikan bahwa unggah swafoto telah berhasil. Dan jika pelamar hendak mengunggah ulang swafotonya, maka silakan pilih tombol klik ini. Selanjutnya, silakan menginput kode CAPTCHA yang telah disediakan. Setelah itu, cek kembali dan pastikan kebenaran semua data yang telah diinput. Jika telah sesuai, maka klik tombol lanjutkan. Selanjutnya, kita akan diarahkan ke langkah ketiga, pendaftaran akun. Di sini kita diharapkan untuk melakukan pengecekan ulang data yang tadi telah diinput. Dan perlu diperhatikan bahwa setelah pendaftaran akun diproses, Anda tidak bisa melakukan perubahan data pendaftaran akun seperti nama, tempat lahir, tanggal lahir, pas foto, dan sebagainya. Jadi pastikan tidak ada kesalahan input. Jadi kita pastikan kembali biodata yang tadi telah kita input, mulai dari NIK apakah sudah sesuai, kemudian nama lengkap apakah sudah sesuai dengan KTP, kemudian nama lengkap tanpa gelar apakah sudah sesuai dengan ijazah, selanjutnya tempat tanggal lahir apakah sudah sesuai dengan KTP, berikutnya yaitu tempat lahir yang setingkat kabupaten atau kota apakah sudah sesuai dengan ijazah, selanjutnya yaitu tanggal lahir apakah sudah sesuai dengan ijazah. Berikutnya, pastikan email dan nomor handphone itu sudah benar. Jika merasa data yang telah diinput masih ada kesalahan, silakan klik tombol kembali. Dan jika merasa data yang sudah diinput itu sudah benar, maka silakan klik tombol proses pendaftaran akun. Maka akan muncul kotak dialog konfirmasi, di mana isinya mengingatkan apakah data yang Anda isi sudah sesuai. Cek kembali jika Anda belum yakin. Jika belum yakin, klik tombol tidak, dan jika sudah yakin, maka klik tombol iya. Maka kita akan diarahkan ke langkah keempat pendaftaran akun SSCASN 2021, di mana di sini diinformasikan bahwa telah berhasil registrasi pada portal Sistem Seleksi CASN Nasional 2021. Anda hanya dapat melakukan registrasi satu kali dengan NIK Anda. Catat dan simpan user NIK dan password Anda yang telah terdaftar. Silakan cetak kartu informasi akun Anda. Maka silakan klik tombol cetak informasi pendaftaran. Dan seperti ini tampilan kartu informasi akun pendaftaran sistem seleksi calon ASN, di mana memuat nomor identitas KTP, nama akun, kemudian nama sesuai ijazah, tempat tanggal lahir sesuai KTP, tempat tanggal lahir sesuai ijazah, jenis kelamin, tanggal dan jam pendaftaran. Untuk melanjutkan pendaftaran, maka kita klik tombol lanjutkan login pendaftaran atau klik tombol login yang berada di sudut kanan atas. Atau kita bisa kembali ke portal sscasn.bkn.go.id, kemudian klik tombol login. Maka selanjutnya kita akan diarahkan ke halaman login akun SSCASN 2021. Pada kolom NIK silakan diinput NIK-nya masing-masing. Dan pada kolom password silakan diinput password yang tadi telah dibuat. Selanjutnya silakan klik tombol masuk. Dan kita akan diarahkan ke halaman pengisian biodata. Di sini kita diharapkan untuk melengkapi isian biodata dengan benar. Dan perlu diperhatikan bahwa pastikan Anda mengakhiri pendaftaran di tahapan terakhir atau resume agar berkas Anda dapat diverifikasi oleh instansi. Anda tidak diperkenankan mengubah data setelah mengakhiri pendaftaran. Penghitungan usia pada saat melamar dihitung pada waktu Anda mengakhiri pendaftaran. Silakan mengecek dan melengkapi isian biodata, mulai dari nama sesuai dengan ijazah tanpa gelar, kemudian nama inputan pembuatan akun. Selanjutnya silakan diisi gelar depan tanpa ijazah. Jika tidak memiliki gelar depan, maka silakan diisi dengan tanda hubung. Kemudian silakan diisi gelar belakang ijazah. Jika tidak memiliki, maka silakan diisi dengan tanda hubung. Berikutnya, pastikan tempat lahir sesuai ijazah sudah benar. Kemudian tempat lahir sesuai KTP. Berikutnya, tanggal lahir sesuai ijazah apakah sudah benar. Demikian pun dengan tanggal lahir sesuai KTP. Selanjutnya, pastikan emailnya juga sudah benar. Kemudian silakan diisi alamat sesuai dengan KTP-nya. Berikutnya silakan pilih jenis kelamin. Kemudian silakan pilih salah satu pilihan di kolom sedang mengikuti program beasiswa. Selanjutnya pada kolom jenis disabilitas silakan dipilih salah satu jenis pilihan yang telah disediakan. Jika bukan pelamar disabilitas, maka pilih non-disabilitas.
Sedangkan bagi pelamar disabilitas, silakan dipilih salah satu jenis disabilitas yang telah disediakan. Bagi pelamar yang memilih salah satu jenis disabilitas selain pilihan non-disabilitas, maka perlu mengisi kolom link video. Selanjutnya silakan isi alamat domisilinya, termasuk nama kelurahan dan nama kecamatannya, maksimum 100 karakter. Kemudian silakan dipilih provinsi domisilinya saat ini. Lalu silakan pilih kabupaten atau kota domisilinya saat ini. Kemudian silakan input atau isi akun media sosial yang dimiliki. Lalu silakan diisi tinggi badan. Lalu silakan dipilih status perkawinan. Selanjutnya pilih jenis agama sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Kemudian silakan diinput nomor telepon. Perlu dipahami pada kolom penginputan nomor telepon hanya angka tanpa tanda baca dan maksimum 15 karakter. Kemudian pastikan kembali nomor ponsel apakah sudah sesuai. Selanjutnya, setelah semua kolom terisi, cek dan pastikan kembali apakah semua data yang diminta sudah terinput dan sudah benar. Jika merasa semua data sudah terinput dan sudah benar, maka silakan klik tombol selanjutnya. Maka kita akan diarahkan ke halaman memilih jenis seleksi. Pada kolom Anda akan mendaftar sebagai, silakan pilih salah satu jenis formasi yang telah disediakan. Apakah mendaftar pada formasi P3K guru, ataukah formasi CPNS, ataukah formasi P3K non-guru. Setelah itu silakan klik tombol selanjutnya. Perlu dipahami bahwa pada tahapan ini, pemeriksaan data Dapodik berdasarkan NIK yang dimiliki oleh pelamar akan dilakukan. Di mana bagi pelamar yang terdata di Dapodik, maka akan tampil data sekolah tempat mengajar dan instansi tempat mengajar. Demikian pun dengan jenis kualifikasi pendidikan yang dimiliki oleh si pelamar. Selanjutnya, bagi seluruh pelamar yang data kualifikasi pendidikannya belum tervalidasi oleh Kemendikbudristek, maka akan ada tombol untuk melanjutkan validasi kualifikasi pendidikan pada info GTK Kemendikbudristek. Jadi bagi seluruh pelamar yang data kualifikasi pendidikannya belum tervalidasi, silakan diklik tombol aplikasi Perpal Dapodik. Maka akan muncul tampilan seperti pada video ini. Pada kolom perguruan tinggi, silakan dipilih nama perguruan tinggi masing-masing. Setelah itu, silakan diedit data kualifikasi pendidikannya. Dan perlu dipahami bahwa proses validasi kualifikasi pendidikan akan berlangsung paling lama selama 3 kali 24 jam. Jadi diharapkan pelamar selalu memantau dan login kembali pada akun SSCASN untuk melihat apakah validasi kualifikasi pendidikan sudah selesai atau belum. Dan bagi pelamar yang termasuk dalam XTHK2 dapat juga mengisi data pada form berikut. Jadi bagi pelamar XTHK2 silakan mengisi atau menginput nomor registrasi atau nomor peserta XTHK2 pada kolom yang telah disediakan. Setelah itu klik tombol cek. Hal ini dilakukan agar si pelamar dapat terdata sebagai status XTHK2. Tahap selanjutnya yaitu tahap mendaftar formasi. Pada tahap ini pelamar diharapkan memilih instansi pendidikan, lokasi, dan jabatan formasi yang akan dilamar. Jadi pada kolom instansi silakan dipilih instansi yang hendak dilamar, dan pada kolom jenis formasi silakan dipilih formasi yang hendak dilamar. Perlu dipahami jika instansi yang dilamar belum tampil di dalam daftar tersebut, maka silakan periksa kembali pengumuman instansi mengenai waktu pembukaan pendaftaran instansi yang akan dilamar. Setelah kolom instansi dan jenis formasi dipilih, maka silakan klik tombol pilih. Selanjutnya, silakan melengkapi form isian yang telah disediakan, mulai dari memilih jenis kualifikasi pendidikan, kemudian memilih jenis perguruan tinggi, selanjutnya memilih jenis jabatan formasi yang akan dilamar, kemudian menginput tanggal ijazah, selanjutnya memilih lokasi formasi yang akan dilamar, kemudian mengetik kembali nama perguruan tingginya masing-masing. Di sini ada catatan, silakan ketikkan kembali nama perguruan tinggi Anda. Hal ini dilakukan jika nama perguruan tinggi Anda sekarang sudah berubah nama dan berbeda dengan yang di ijazah. Selanjutnya silakan diinput nilai IPK-nya dengan ketentuan 2 angka di belakang koma dan pemisahnya adalah menggunakan tanda titik. Selanjutnya silakan diketik atau diinput nomor ijazah yang dimiliki. Dan berikutnya silakan diinput tahun lulusnya. Berikutnya pada kolom akreditasi perguruan tinggi, silakan dipilih nama perguruan tingginya. Kemudian di kolom akreditasi program studi, silakan dipilih nama program studinya. Jika akreditasi perguruan tinggi dan program studinya sudah terdaftar di BAN PT,
maka pada saat memilih program tinggi maupun program studi, akreditasinya akan muncul secara otomatis. Selanjutnya bagi pelamar di mana akreditasi perguruan tinggi dan program studinya belum terdaftar di BANPT, maka bisa diisi secara mandiri. Jadi setelah memilih nama perguruan tinggi maupun nama program studi, kemudian memilih akreditasi perguruan tinggi maupun akreditasi program studi. Dan perlu dipahami bahwa akreditasi yang dimaksud di sini adalah akreditasi perguruan tinggi maupun akreditasi program studi pada saat pelamar dinyatakan lulus pada perguruan tinggi dan program studi tersebut. Berikutnya, pelamar juga dapat mengubah instansi dan formasi yang dipilih dengan mengklik tombol ulang. Dan jika semua data sudah terisi dengan benar, klik tombol selanjutnya. Maka kita akan diarahkan ke halaman unggah dokumen. Jadi pada halaman ini, pelamar silakan mengunggah semua jenis dokumen yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan ukuran file dan tipe file dengan mengklik tombol unggah. Dan setelah jenis dokumen berhasil diunggah, maka otomatis statusnya akan berubah menjadi sudah diunggah. Dan untuk memastikan kebenaran jenis dokumen yang telah diunggah, klik tombol lihat. Jika jenis dokumen yang telah diunggah tersebut tidak sesuai, maka klik kembali tombol unggah. Dan perlu dipahami jika pelamar mengunggah file yang tidak sesuai ketentuan unggah, maka akan muncul kotak dialog informasi galat, di mana isinya menginformasikan bahwa berkas harus memiliki format ukuran minimal dan maksimal sesuai dengan ketentuan. Dan jika semua jenis dokumen sudah berhasil diunggah dengan baik dan benar, silakan klik tombol selanjutnya. Berikutnya, kita akan diarahkan ke halaman resume pendaftaran. Pada halaman resume pendaftaran ini, pelamar wajib membaca dan mengecek kembali jenis data yang telah diinput atau diisi dan jenis dokumen yang telah diunggah. Jadi silakan pelamar untuk mengecek satu persatu jenis data yang telah diisi, apakah sudah sesuai dan benar. Demikian pun dengan jenis dokumen yang telah diunggah, pastikan kesesuaian dan kebenarannya dengan mengklik tombol lihat. Jika masih ada kesalahan dan kekeliruan dalam penginputan data maupun dalam mengunggah dokumen, maka silakan klik tombol sebelumnya. Sedangkan jika data yang telah diinput atau diisi, serta dokumen yang telah diunggah itu sudah sesuai dan benar, maka silakan menandai dengan memberi tanda checklist pada kotak yang telah disediakan. Dan pada bagian bawah petunjuk mengenai resume, silakan beri tanda centang atau tanda checklist, lalu klik tombol selanjutnya. Maka akan muncul kotak dialog konfirmasi akhiri proses pendaftaran. Jika setuju dengan pernyataan ini, maka silakan beri tanda checklist pada kolom saya setuju. Selanjutnya silakan klik tombol akhiri proses pendaftaran. Maka selanjutnya akan muncul notifikasi resume pendaftaran, di mana isinya memuat semua data yang tadi telah diinput. Kemudian pada bagian bawah akan muncul notifikasi peringatan yang menyatakan bahwa setelah pendaftaran diakhiri dan diproses, Anda tidak bisa mengubah data terkait pendaftaran seperti biodata, pilihan instansi atau formasi atau jabatan, serta unggahan dokumen. Pastikan kembali semua data terkait pendaftaran. Apakah Anda yakin untuk mengakhiri dan memproses pendaftaran? Jika tidak yakin, maka klik tombol tidak dan otomatis akan kembali ke halaman sebelumnya. Sedangkan jika sudah yakin dan semuanya sudah dipastikan benar, maka klik tombol iya. Selanjutnya silakan pelamar mencetak kartu informasi akun dan mencetak kartu pendaftaran CASN. Setelah mengunduh dan mencetak kartu pendaftaran, maka hasilnya dapat dilihat sebagai berikut, di mana pada kartu pendaftaran sistem seleksi calon ASN ini memuat beberapa data yang tadi telah diinput dan dipilih. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika video ini bermanfaat, silakan di-share sebanyak-banyaknya. Terima kasih bagi kalian yang telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Jangan lupa bahagia dan selalu bermanfaat bagi orang lain.